Cek video sebelumnya untuk mengikuti perjalanan panjang Honda Beat ESP yang kehabisan oli. Dan ini adalah lanjutan video dari sebelumnya. Pada video kali ini, kita akan fokus pada bagian head. Kita akan membersihkan dan mengganti part yang harus diganti. Tentunya dengan seorang amatiran yang nekat. Baik, saya memulai dengan melepaskan dua mur as pelatuk dan mur pengunci noken as. Kemudian saya memasukkan baut untuk melepas as pelatuk. Tentu cara ini saya dapatkan dari YouTube. Ternyata tidak semulus yang dicontohkan mekanik beneran di YouTube. Perlu tenaga dan hentakan untuk melepaskannya. Di situ saya baru bisa melepaskan pelatuk dan memegangnya pertama kali dalam seumur hidup. Kemudian saya baru melepaskan noken as. Prosesnya lancar, terasa lembut, halus ketika dilepaskan. Serasa ingin diulang-ulang. Saya coba melihat-lihatnya. Oh, ternyata ini yang dinamakan noken as. Kecil tapi harganya lumayan mahal. Tapi saya tidak terlalu memperdulikan kondisinya karena saya akan mengganti part ini. Di sini ada piston dan blok piston yang kondisi linernya sangat memprihatinkan seperti yang sudah ditunjukkan di video sebelumnya. Saya akan menggantikan satu set dengan blok Moto1. Dalam paketnya sudah termasuk packing atas dan bawah. Tentunya juga satu unit blok dan piston baru Moto1 ukuran 54,5 yang harum dan wangi. Juga termasuk dengan pen pistonnya. Kemudian untuk noken as saya akan menggantikannya dengan BRTT1. Paketan BRT sangat mewah. Saking mewahnya box ini susah untuk dibuka. Setelah terbuka, saya segera mengambil noken as baru saya yang masih terbungkus plastik. Selain itu terdapat juga spesifikasi noken as dan stiker. Oh iya, untuk penggantian part itu semua saya ambil inspirasi dari kanal YouTube Lucky Motor Channel. Mana mungkin amatir seperti saya tahu part-part seperti itu. Tapi bagi saya tidak mengincar cc bertambah. Saya amatir hanya penasaran dan mencoba bereksperimen. Tidak muluk-muluk. Setelah pemasangan mesin langsung nyala saja saya sudah senang. Kalau memang tenaga bertambah itu hanya bonus bagi saya. Sebelum ke penggantian part, saya akan membersihkan bagian head dan covernya terlebih dahulu. Saya mulai di bagian cover. Saya membersihkan dengan cermat dan berjanji tidak akan menyisakan kotoran sedikit pun pada bagian ini. Dan ini adalah hasil yang saya dapatkan. Di bagian cover terdapat packing seng. Part itu juga saya ganti dengan yang baru, namun tidak sempat merekamnya. Saya berharap aliran oli akan berjalan semana mestinya. Saya membersihkan ruang bakar menggunakan sikat kawat, karena noda karbonnya sangat sulit dibersihkan. Hasil yang lumayan. Kita lanjutkan membersihkan terdalam head. Bagian ini sulit sekali dibersihkan. Noda olinya sangat kuat. Cukup lama saya membersihkan bagian ini, tapi hasilnya tidak signifikan. Tapi insya Allah aman. Jalur oli pada bagian ini saya sudah bersihkan. Noda oli tebal sudah berhasil dihilangkan. Tapi memang masih terlihat noda tipis terdapat di beberapa sisi. Beberapa saat saya coba terus memperhatikan lubang intake manifold dan exhaust. Ya betul sekali, saya ingin coba melakukan porting pada bagian ini. Biar dikata saya amatiran yang sok bisa dan banyak gaya. Saya ingin tetap mencobanya. Dan semua teori saya ambil dari kanal YouTube ini. Intinya memperlancar aliran udara in dan out kalau nggak salah. Apalagi kalau berhasil dipasang blok Moto1 yang di atas kertas. Diameternya lebih besar dari standar, pasti membutuhkan kelancaran udara yang maksimal. Saya mulai melakukan porting. Jujur ini pertama kali saya menggenggam bor tuner. Saya harus membiasakan terlebih dahulu dan mengukur kemampuan gerakan mata bor tuner dalam proses mengikis. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Saya langsung menemukan ritmenya. Dengan perasaan senang saya melanjutkan prosesnya. Dan inilah lubang exhaust yang telah di porting polish. Lubang ini saya tidak terlalu banyak dikikis. Saya lebih fokus untuk membersihkan dan menghaluskan. Secara hitungan mekanik saya kurang tahu sudah benar atau masih salah. Karena saya belum paham rumus-rumusnya. Yang jelas dalam pandangan amatir ini sudah terlihat mulus dan sudut sudah tidak terlalu tajam lagi. Itu sudah lebih baik untuk jalur udara. Selanjutnya saya akan fokus pada jalur intake manifold. Di sini saya akan banyak melakukan pengikisan pada dinding yang terlalu tajam. Proses dimulai dengan gerakan tangan yang sudah mulai terbiasa melakukannya. Dan inilah hasilnya, hasil porting polish dari seorang amatiran. Sudut tajam sudah tidak terlihat lagi. Saya yakin sudut ini lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi entah mengapa, saya selalu ingin mencoba hal baru terus. Saya akan melakukan finishing pada porting intake manifold dengan porting dimple atau porting bola golf. Tujuannya sih bagus, agar bahan bakar dan udara lebih menyatu.
Hasilnya lebih bertenaga dan bahan bakar tetap terkontrol. Tapi entah kalau diaplikasikan pada motor ini dan dilakukan oleh amatir, hasilnya akan seperti apa. Yang jelas karena penasaran saya akan tetap melakukannya. Tidak terlalu buruk hasilnya, porting dimple sudah diaplikasikan. Setelah pemortikan selesai, saya langsung lanjut ke proses pembersihan pada bagian head bakal dudukan packing, agar pemasangan nanti lebih maksimal. Selanjutnya proses pemasangan noken as BRT saya akan bagikan di video berikutnya. Pastikan ikuti channel ini untuk mengetahui perkembangan Honda Beat yang kehabisan oli. Tentunya dengan saya amatir yang selalu ingin mencoba hal baru. Terima kasih.